Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Muhammad Mukarrabin, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu makalah tentang mata kuliah metodologi studi Islam yang berjudul Islam dan Globalisasi. Yang pertama, latar belakang. Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salimah, yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salimah, selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Oleh karena itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai orang Muslim. Dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Islam menurut bahasa ialah patuh, berserah diri, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna istilah, Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Allah kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW. Menurut Maulana Muhammad Ali, Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat Islam, menjadi bukti nyata bahwa agama Islam itu selaras pada namanya. Menghadapi peradaban dunia, Islam secara keseluruhannya berada dalam tatanan global yang mendasar, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi. Semuanya ini membuat dunia semakin global dan sempit karena mudahnya dijangkau. Dan inilah yang disebut fenomena globalisasi, yang secara sederhana bisa dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian budaya, politik, ekonomi, dan informasi nasional bangsa-bangsa ke ruang lingkup dan tatanan baru sistem jaringan dunia atau global. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana respon Muslim terhadap globalisasi ini. Perubahan sosial yang berlangsung amat cepat sebagai dampak dari globalisasi melahirkan berbagai persoalan, baik secara sosial, ekonomi, politik, dan agama. Pada satu sisi, era globalisasi memberi peluang lebar bagi semua komunitas untuk berbaur dengan komunitas yang lain. Di sisi lain, globalisasi justru menebar ancaman bagi komunitas yang tidak siap menahan derasnya arus globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Berbagai komunitas agama, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, memiliki keprihatinan bersama menyangkut globalisasi. Pada sebuah konferensi internasional tentang agama dan globalisasi yang diselenggarakan oleh Center for Religious and Cross-Cultural Studies di Gadjah Mada University Indonesia, problem globalisasi agaknya perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan, terutama komunitas beragama, sebab dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi bila ditinjau dari berbagai sisi, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun media, telah melahirkan perilaku negatif dalam kehidupan manusia. Demikian pandangan umum yang disampaikan sejumlah panelis yang hadir dalam kegiatan tersebut. Agama akan terus dihadapkan pada posisi krusial dan akan sulit menjadi rujukan bagi pemeluknya dalam menyikapi perubahan kehidupan yang semakin cepat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu tentang modernisme dan reformisme Islam. Apa itu modernisme dan reformisme Islam? Modernisme diartikan sebagai cara berpikir dengan peradaban Barat, dengan merujuk upaya mengejar ketertinggalan melalui pencarian mendasar etik pada Islam untuk kebangkitan politik dan budaya. Reformasi biasanya diartikan sebagai pembaruan melalui pemurnian agama. Reformasi agama Islam diartikan sebagai gerakan untuk memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat menurut ajaran yang murni. Pembaruan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam. Pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah
memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip Islam supaya selaras dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman. Gerakan reformasi Islam telah dirintis di Sumatera Barat pada abad ke-19 yang berlanjut ke Jawa dan berbagai daerah lainnya. Jika pada abad ke-19, gerakan itu lebih menekankan pada gerakan Salafi melawan kaum adat, pada abad ke-20 lebih menekankan pada pencarian etik modernitas dari dalam melawan tradisionalisme dan kemunduran umat Islam serta menghadapi Barat yang menjajah mereka. Gerakan reformasi Islam telah dirintis di Sumatera Barat pada abad ke-19 yang berlanjut ke Jawa dan berbagai daerah lainnya. Jika pada abad ke-19 gerakan itu lebih menekankan pada gerakan Salafi melawan kaum adat, pada abad ke-20 lebih menekankan pada pencarian etik modernitas dari dalam melawan tradisionalisme dan kemunduran umat Islam serta menghadapi Barat yang menjajah mereka. Pembahasan yang ketiga, fundamentalisme dan radikalisme Islam. Dalam tradisi pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Istilah fundamentalisme atau fundamentalisme Islam menurut Yusuf Qaradawi sebenarnya disodorkan oleh media Barat di luar kehendak umat Islam supaya diadopsi oleh kalangan umat manusia melalui media massa. Terkadang fundamentalisme diartikan sebagai radikalisme dan terorisme disebabkan gerakan fundamentalisme memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di Barat. Menurut Karen Armstrong, istilah fundamentalisme adalah istilah yang sesat. Dalam Islam sendiri, istilah tersebut adalah ushuliyah, kata yang merujuk pada penelitian atas sumber-sumber sebagai aturan dan prinsip hukum Islam. Menurut Harun Nasution, fundamentalisme adalah paham dan gerakan mempertahankan ajaran-ajaran lama dan menentang pembaruan, seperti dalam gerakan Protestan Amerika yang muncul pada abad ke-19 lalu. Maka istilah demikian tidak sesuai dengan paham dan gerakan sejenisnya yang terdapat dalam Islam. Karena Harun ingin menyampaikan bahwa umat Islam yang berpandangan fundamentalis akan menyadarkan setiap kegiatannya pada Al-Quran dan Sunnah. Basan TV mempunyai anggapan lain tentang fundamentalisme. Menurutnya, dalam bukunya yaitu Zuli tahun 2004, fundamentalisme sebenarnya merupakan ideologi politik yang lebih dekat dengan politisi agama ketimbang kepercayaan agama itu sendiri. Politisasi agama dalam rangka menegakkan kembali tujuan-tujuan sosial, ekonomi, politik berdasarkan tuntutan Tuhan. Demikian juga dunia. Alasan bahwa fundamentalisme lebih merupakan ideologi politik daripada fenomena yang murni agama didukung oleh adanya fakta, tidak adanya perdebatan teologis secara khusus. Karena agama tidak memiliki opsi-opsi yang relatif, agama hanya dianggap sudah absolut dan sudah tetap. Pembahasan yang keempat, tradisionalisme Islam. Tradisionalisme biasanya dipakai untuk merujuk pada komunitas Muslim yang menganut salah satu dari 4 mazhab, Sunni, dan cenderung pada praktek-praktek ibadah sinkretis. Sebaliknya, kelompok modernis tidak mengakui secara a priori prioritas mazhab apapun dan hanya menganggap Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama. Mereka juga sangat kritis terhadap ritual-ritual keagamaan yang dianggap sebagai tradisi asing, bukan dari Islam, seperti nyadran, sedekah bumi, tahlilan, dan lain-lain. Salah satu contoh golongan tradisionalisme adalah NU atau Nahdlatul Ulama.
Pertama, mereka tinggal di pedesaan. Namun sekarang sudah banyak yang mulai tumbuh di seluruh kota di negeri ini. Dan belakangan terjadi mobilitas vertikal elit pedesaan, terutama kalangan NU pelajar. Kedua, NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang luar biasa yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui lembaga pesantren. Karena kekayaan tersebut sehingga menjadikan NU sangat apresiatif. Adapun tradisionalisme secara bahasa berarti paham ajaran yang berdasar kepada tradisi. Ajaran yang menekankan pelestarian dasar tradisi. Sehingga kita dapat menyimpulkan tradisionalisme sebagaimana yang telah disebutkan oleh Maulid Wahid mendefinisikan post-tradisionalisme sebagai suatu gerakan melompat tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaharuan budaya secara terus-menerus dalam rangka dialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru atau neo-tradition yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Islam tradisionalisme sebenarnya adalah suatu ajaran yang berpegang kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma yang diikuti oleh sahabat dan secara keyakinan telah dipraktekkan oleh komunitas muslim Ahlu al-Sunnah wal Jamaah. Dalam bahasa Fazlur Rahman, kelompok tradisional adalah mereka yang cenderung memahami syariat sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh ulama terdahulu atau para ulama salaf sebagai gerakan yang berhasrat untuk melahirkan tradisi yang lahir dengan proses yang panjang dan berakar pada pemikiran tempo dulu. Ketiga, NU mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis transmisi keilmuannya, yaitu pesantren. Dengan berbagai kehasan dan transmisi keilmuannya, yaitu pesantren, subkulturnya pesantren terbukti mampu bertahan dalam masyarakat yang terus berubah. Meskipun banyak kritik yang ditujukan ke lembaga pendidikan tradisional ini, seperti kepemimpinan kiai yang sangat karismatik, tidak menumbuhkan kritisme santri, pengajaran yang tidak terprogram, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya bagian yang kelima, yaitu post-tradisionalisme Islam. Pemikiran dan kebudayaan dari ruang sejarah yang kosong, artinya betapapun kita teramat bersemangat untuk melampaui zaman yang sering kita sebut sebagai kemunduran umat Islam, kita mesti mengakui bahwa khasanah pemikiran dan kebudayaan yang kita miliki adalah kekayaan yang sangat berharga untuk dikembangkan sebagai entry point merumuskan tradisi baru. Dengan demikian, Islam post-tradisionalisme menjadi sasaran kritik gerakan Islam modernisme yang menolak sama sekali produk-produk intelektual yang menjadi landasan konstruksi tradisionalisme. Sehingga sampai tahapan ini, tradisi pemikiran klasik ditinggalkan dan yang dominan adalah keterpesonaan terhadap berbagai aliran. Post-tradisionalisme diakui sebagai tradisi pemikiran Islam yang khas Indonesia, khususnya dalam komunitas Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa post-tradisionalisme merupakan konstruk intelektualisme yang berpijak pada kebudayaan lokal Indonesia, bukan tekanan dari luar proyek asing yang berinteraksi dengan berbagai jenis elemen masyarakat. Satu hal yang harus dicatat bahwa gerakan intelektual Islam post-tradisionalisme berangkat dari kesadaran untuk melakukan revitalisasi tradisi, yaitu sebagai upaya untuk menjadikan tradisi sebagai basis untuk melakukan transformasi. Baiklah, kesimpulannya adalah Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salimah yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salimah selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh karena itu, orang yang berserah diri patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang muslim. Modernisme diartikan sebagai cara berpikir dengan peradaban barat dengan merujuk upaya mengejar ketertinggalan melalui pencarian dasar
etik pada Islam untuk kebangkitan politik dan budaya. Tradisionalisme sebagai suatu gerakan melompat tradisi yang tidak ingin adalah upaya pembaharuan budaya secara terus-menerus dalam rangka dialog dengan modernitas, sehingga menghasilkan tradisi baru atau neo-tradition yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Islam tradisionalisme sebenarnya adalah salah satu ajaran yang berpegang kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma yang diikuti oleh sahabat dan secara keyakinan telah dipraktekkan oleh komunitas Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Bagi siapa saja yang menonton video ini, pesan saya adalah tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan, dan yang terakhir adalah jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.